Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Fahrelita dari Fakultas Hukum. NIM saya 13122000214. Di sini saya akan mereview materi pengantar hukum Indonesia dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-11. Materi yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian hukum. Apakah hukum itu? Menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat. Kesimpulan atau inti pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dan bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum itu sangat penting bagi manusia, karena hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Tanpa hukum tingkah laku manusia tidak teratur, berbuat semena-mena, seperti melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan harus ada hukum. Dan untuk menghindari konflik dan sengketa yang terjadi maka harus ada hukum. Ada 3 prinsip dalam hukum, yaitu keadilan atau mahkota hukum, artinya sesuatu yang objektif, jelas, dan real. Yang kedua, kepastian. Yang ketiga, kemanfaatan. Materi yang kedua yaitu membahas konsep dasar pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ciri-cirinya yaitu adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara. Yang kedua, adanya jumlah penduduk yang mencukupi. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Asas-asas penyelenggaraan dibagi menjadi 3, yaitu desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi. Yang kedua, dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur. Yang ketiga, tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang sumber-sumber hukum yang terdiri dari 1. Undang-undang. Undang-undang terdapat formal dan material. Formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia bisa dibuat oleh DPR kerjasama dengan pemerintah. Yang material berkaitan dengan isinya yang mengikat umum undang-undang sebagai regiling. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Syarat terbentuknya hukum Indonesia yaitu syarat material dan syarat psikologis. Syarat material itu kayak pemakaian yang tetap, kalau psikologis kebiasaan yang diyakini sebagai kewajiban hukum oleh kelompok. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara yang terdapat 2 prosedur pembuatannya, yaitu pertama pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting. Yang kedua, perundingan dan penandatanganan dilakukan untuk perjanjian yang kurang penting. Yang keempat itu pendapat ahli hukum atau doktrin, yang artinya itu ajaran hukum, Rechtslehre. Yang kelima, yang terakhir itu jurisprudensi atau putusan pengadilan tertinggi. Materi yang keempat yaitu membahas tentang klasifikasi dan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia. Penggolongan hukum ada 5, yaitu sifatnya. Sifat hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa adalah hukum dalam keadaan apapun harus mempunyai paksaan mutlak. Hukum mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak bersangkutan membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, isi atau materi, yaitu hukum publik dan hukum privat. Pada hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara
dengan warga negaranya. Contohnya itu HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara. Kalau hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perseorangan. Contohnya hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan. Yang ketiga bentuknya, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan di perundang-undangan. Contohnya itu hukum adat dan hukum kebiasaan. Yang keempat, yaitu waktu berlakunya yang dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, hukum antar waktu. Hukum constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang, kalau ius constituendum hukum yang berlaku di waktu yang akan datang. Hukum antar waktu yaitu hukum yang berlaku di mana-mana. Yang kelima, wilayah berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Yang lokal, hukum yang berlaku di daerah tertentu, contohnya gubernur, wali kota, instruksi gubernur. Nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu, contohnya peraturan perundang-undangan. Yang internasional adalah hukum yang berlaku di 2 negara atau banyak negara. Materi kelima yaitu membahas tentang asas hukum. Asas hukum, hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat. Jika tidak ada asas, maka hukum tidak berjalan dengan semestinya. Asas hukum dapat dijadikan pedoman berperilaku, akan tetapi asas masih sangat luas dan abstrak serta masih sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Materi yang keenam yaitu membahas tentang subjek hukum yang dibedakan dalam 2 macam, yaitu manusia atau orang, atau bisa disebut juga dengan naturliche person, dan badan hukum atau juga bisa disebut rechtsperson. Pengertian hubungan hukum, hubungannya terjadi antara 2 subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum. Dalam hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Materi yang ketujuh, akibat hukum adalah yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Jenis hubungan hukum ada 2 macam, yaitu hubungan hukum yang bersegi 1 dan hubungan hukum yang bersegi 2. Hubungan hukum baru ada bila memenuhi syarat, yaitu adanya dasar hukum, ialah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu dan juga timbulnya peristiwa hukum. Unsur-unsur hubungan hukum mewakili 3 hal, yaitu adanya orang-orang yang hak dan kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban. Akibat hukum itu dapat terwujud adalah lahirnya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum dan lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum antara 2 subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Kalau kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.